Halo what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di channel Non Subsidi, yang pastinya kita akan kembali mengulas alur cerita sinetron Love Story The Series yang alur ceritanya semakin hari semakin berkelit saja guys. Namun adakah titik terang di dalam sinetron ini yang bisa kita petik dan kita ambil hikmahnya? Ataukah justru kehancuran demi kehancuran yang setiap hari semakin tidak terkendali guys? Oke, saya mau absen dulu. Kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja? Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan penggemar sinetron Love Story The Series dapat saling bersilaturahmi satu sama lain. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk kelangsungan sinetron Love Story The Series dengan episodenya yang lebih panjang lagi agar senantiasa dapat menghibur kita di rumah. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. Check it out. Baik guys, pembahasan akan dimulai di mana nih? Di episode sebelumnya juga ada si Ken dan juga si Bunga yang sedang manggung atau perform di cafe Love Story tempat si Maudy dan si Jidan bekerja. Tanpa disangka dan tanpa diduga di sini si Bunga ternyata diganggui oleh salah satu penggemar beratnya si Bunga, tapi dia kurang sopan guys. Melihat perilaku dia yang kurang sopan itu, Ken langsung naik darah dan menghajar fans si Bunga tersebut. Nah di sini pada saat si Ken berbicara kepada fansnya itu, si Maudy pun datang dan mendengar kalimat Ken yang memang di sini Ken juga cukup membela Bunga dan dia berjanji akan terus menjaga Bunga dalam suka maupun duka dan dalam keadaan apapun. Sontak saja si Maudy yang mendengar kalimat itu pun langsung kecewa dan dia langsung lari. Ken pun langsung mengejar si Maudy dan mencoba menjelaskan kepada si Maudy tentang kesalahpahaman tersebut. Namun yang ditangkap oleh Maudy itu merupakan sebuah ungkapan hati yang nyata, bukan hanya salah paham belaka sob. Nah di sini si Ken pun sudah habis cara. Ken meminta agar supaya Maudy mau mendengarkannya sekali ini saja. Tapi ternyata itu semua sia-sia. Maudy sudah tidak ingin lagi mendengarkan kalimat apapun yang diucapkan oleh Ken. Akhirnya Ken pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Maudy saat itu juga. Di empat penjuru mata angin ada si Bunga dan juga Mutiara yang baru saja bertemu. Di sini Mutiara menanyakan bagaimana soal perform yang tadi. Nah di sini si Bunga menjelaskan bahwa dia tadi sempat memiliki beberapa kendala, yakni terutama kendala yang lumayan cukup berat adalah masalah fansnya si Bunga yang kurang senonoh kepada dirinya. Tapi Mutiara bilang bahwa itu bukan suatu masalah karena jikalau memang pengontraknya tidak ada komplain maka habislah sudah perkara. Datanglah si Ken saat si Bunga dan Mutiara sedang mengobrol. Di sini Ken langsung to the point dan meminta Mutiara bahwa dirinya ingin sesegera mungkin mengundurkan diri dari proyek duetnya bersama si Bunga. Bagaimana kira-kira reaksi Mutiara? Ya tentu saja Mutiara sangat tidak setuju dengan rencana pengunduran diri sepihak dari si Ken ini guys. Mutiara mengingatkan kepada si Ken bahwa akan ada banyak pihak yang dirugikan jikalau Ken memutuskan kerja dengan cara sepihak seperti ini. Mutiara juga meminta bahwa si Ken ini harus menghargai dirinya dengan si Bunga. Tapi si Bunga di sini tidak bisa memaksakan apa-apa. Bunga lebih menyerahkan semuanya ini kepada Ken karena memang tujuan Ken mundur dari proyek tersebut hanya karena ingin menyelamatkan rumah tangganya, dan percuma karirnya gemilang kalau rumah tangganya luluh lantah dan hancur berantakan. Mutiara pun meminta izin kepada mereka untuk menelpon investornya terlebih dahulu guys di sini. Nah Mutiara langsung menelpon investornya yang tak lain merupakan si Renaldi, musuh besar keluarga Argadana dan juga keluarga Wilantara. Di sini si Renaldi menegaskan kepada Mutiara bahwasanya jikalau itu sampai terjadi soal pemutusan kerja sepihak dari Ken, maka Mutiara atau siapapun itu yang bersangkutan dengan proyek ini akan didenda 3 kali lipat dari modal yang ditanamkan oleh dirinya. Sontak saja dong Mutiara tidak sanggup untuk membayar itu semua, dan Mutiara lebih memilih untuk kembali membujuk Ken dan juga Bunga agar supaya kembali ke proyek ini guys. Selesai menelpon si Renaldi, Mutiara pun menyampaikan kepada Ken dan juga si Bunga bahwasanya
Konsekuensinya sangat berat sekali, yakni harus membayar 3 kali lipat dari total modal yang ditanamkan oleh si Renaldi. Nah, di sini si Ken pun bertanya kepada Mutiara siapa sebetulnya investornya. Dia ingin bicara langsung dengan sang investor supaya tidak terjadi kemelut yang semakin rumit lagi. Tapi Mutiara sudah menjaga amanah si Renaldi, tidak ingin menceritakan siapa soal investor sebenarnya di project duet ini. Ken di sini merasa ada yang janggal guys, bahwa masa seorang investor tidak boleh ada orang yang tahu, bahkan artis duetnya sendiri. Baik guys, mudah-mudahan secepatnya akan terbongkar kebusukan Renaldi ini. Di scene lain lagi di 4 penjuru mata angin ada si Wilantara dan juga si Emily yang sedang makan bersama di sebuah kafe. Di sini mereka mendiskusikan perihal sebetulnya apa yang akan terjadi pada Ken dan Maudy. Di sini Wilantara mencoba mempertahankan hubungan rumah tangga Ken dan Maudy. Dia pun mendiskusikannya bersama Emily dan meminta bantuan Emily agar supaya Emily pun bisa membujuk Argadana dan juga Maudy agar supaya rumah tangga Ken dan Maudy tetap utuh guys. Namun si Emily di sini berpikiran lain dan juga berpendapat lain. Si Emily memilih lebih untuk memisahkan Ken dan Maudy karena ternyata si Ken sudah merupakan sosok laki-laki yang tidak setia lagi dan tidak seperti dahulu. Di sini Wilantara menegaskan kepada si Emily bahwa dia sangat yakin 1000% bahwa Ken tidak pernah melakukan hal tersebut ataupun hal-hal yang dituduhkan oleh semua keluarganya Argadana kepada si Ken selama ini. Wilantara lebih percaya bahwa Ken sampai saat ini masih cinta dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Maudy. Nah di sini guys, tak lama kemudian si Wilantara pun memberikan bukti yang sangat konkret kepada si Emily, di mana si Wilantara menelpon si Ken dan handphonenya tersebut pun di loudspeaker guys, agar si Emily mendengar secara langsung. Akhirnya si Wilantara bertanya kepada Ken, bagaimana soal perasaan kamu kepada Maudy? Kamu apa ingin menceraikai Maudy? Jawaban Ken cukup menohok untuk si Emily guys. Di sini si Ken berkata kepada si Wilantara bahwa dia tidak akan pernah menceraikai Maudy dan akan selalu memperjuangkan rumah tangganya bersama Maudy. Emily pun diam tanpa kata di sini guys. Dia pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di satu sisi dia kasihan kepada hubungan Ken dan Maudy, tapi di sisi lain dia juga tidak bisa menolak dan membantah perintah dan keinginan kakaknya yang keras kepala, yakni si Argadana. Di sini si Ken pun menjelaskan bahwa dia akan keluar dari proyek tersebut untuk menyelamatkan rumah tangganya, namun memiliki satu kendala yang sangat serius, yakni sang investor meminta ganti rugi dari modal yang ditanamkan sebanyak 3 kali lipat. Nah di sini pun si Wilantara berniat untuk menjual perkebunannya agar supaya Ken dapat keluar dari proyek itu dan juga bisa memperbaiki hubungan rumah tangganya bersama Maudy. Apakah semua ini akan berhasil guys? Dan apakah Wilantara berhasil menyelamatkan Ken juga? Lalu bagaimana dengan Argadana? Masihkah Argadana akan bersikap seperti itu dan memaksa Ken dan Maudy untuk berpisah? Atau justru karir Ken tidak dapat diselamatkan dan Ken akan berakhir di balik jeruji besi? Oke, kita saksikan terus sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.